Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afriani Lestari dengan NIM 207200055. Saya dari Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video saya kali ini akan memaparkan ataupun menjelaskan sebuah materi, yaitu yang berjudul bakteri. Di sini tugas video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dodo Tommy MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur tubuh sel bakteri. Nah, struktur tubuh sel bakteri ini meliputi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar itu organel selnya itu ada kapsul, dinding sel, membran sel, flagela, dan pili. Pada bagian dalam itu ada sitoplasma, ribosom, plasmid, dan juga nukleoid. Nah, kita akan membahas yang pada bagian luar dulu ya. Pada bagian luar yang berwarna merah, pada bagian luar itu merupakan kapsul. Nah, fungsi dari kapsul itu untuk melindungi tubuh bakteri, menjaga bakteri dari kekeringan. Nah, lanjut yang bawahnya itu ada yang namanya dinding sel. Dinding sel ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi sel. Selain itu juga untuk menjaga sel dan mempertahankan bentuk pada sel bakteri itu. Selanjutnya fungsi dari membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur zat yang keluar masuk ke dalam tubuh bakteri dari luar maupun dari dalam. Nah, selanjutnya itu ada flagela. Flagela itu yang berbentuk ekor, itu berfungsi sebagai alat penggerak pada bakteri. Nah, selanjutnya ada pili. Pili itu yang kecil-kecil seperti rambut yang memiliki diameter lebih kecil, lebih pendek, lebih kaku daripada flagela. Nah, berfungsi untuk menempelkan sel bakteri pada tempat media hidupnya. Nah, itu tadi pada bagian organel, struktur bagian luar. Pada struktur bagian dalam, yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu yang di tengah itu memiliki fungsi yaitu untuk tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Nukleoid berfungsi untuk mengatur aktivitas sel dan juga reproduksi pada sel bakteri. Nah, pada plasmid berfungsi untuk menyisipkan DNA. Nah, itu tadi mengenai materi struktur tubuh sel bakteri. Selanjutnya kita akan membahas cara memperoleh makanan daripada bakteri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup bakteri. Nah, cara hidup bakteri itu ada dua, yaitu melalui kebutuhan oksigennya dan cara memperoleh makanannya. Nah, kita akan membahas yang cara dari segi oksigennya. Nah, kalau dari kebutuhan oksigennya, bakteri ini dapat hidup ada dua, yaitu secara aerob dan anaerob. Apa itu aerob dan anaerob? Aerob itu bakteri yang hidup ataupun melakukan kelangsungan hidupnya dengan adanya oksigen. Sedangkan anaerob, bakteri yang hidup tanpa adanya oksigen. Nah, jadi kalau anaerob ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara anaerob fakultatif dan anaerob obligat. Nah, kalau anaerob fakultatif ini merupakan bakteri yang dapat hidup dengan oksigen maupun tanpa adanya oksigen. Jika yang obligat ini bakteri yang dapat hidup tanpa adanya oksigen. Nah, jadi kalau yang anaerob obligat itu dia itu tidak bisa hidup jika ada oksigen. Maka dari itu dia itu dapat melakukan hidupnya dengan tanpa adanya oksigen. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana bakteri itu hidup dari cara memperoleh makanannya.
Nah, bakteri itu cara memperoleh makannya itu yaitu ada dua, yaitu secara autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof dan heterotrof? Nah, jika secara autotrof itu berarti bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Sedangkan heterotrof yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri melainkan mendapatkan senyawa anorganik dari organisme lain. Nah, pada yang autotrof itu dapat membuat makanannya sendiri yaitu membutuhkan energi. Nah, dari mana mendapatkan energinya? Yaitu dari dua cara, yaitu secara fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, kalau mendapatkan energi dari fotoautotrof yaitu berarti bakterinya mendapatkan energi dari sinar matahari sebagai sumber energinya. Sedangkan kemoautotrof yaitu bakteri yang mendapatkan makanannya dari energi kimia sebagai sumber energinya. Nah, jika yang heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tadi itu mendapat makanannya dari tiga cara, yaitu secara saproba, parasit, dan simbiosis mutualisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai saproba ataupun pengurai. Nah, berarti bakteri ini mendapatkan makanannya dengan cara mengurai zat-zat sisa makanan, misalnya dari sampah, dari kalau dalam tubuh manusia itu dari usus-usus gitu, dan dari misalnya tumbuhan yang sudah layu dan lain sebagainya. Intinya bakteri ini menguraikan ataupun sebagai pengurai. Yang selanjutnya yaitu secara parasit. Nah, arti parasit berarti numpang. Nah, berarti bakterinya ini mendapatkan makanannya dari tumbuhan ataupun organisme yang ditumpanginya. Biasanya itu seperti kacang-kacangan, tumbuhan yang intinya tumbuhan yang menumpang. Nah, ini biasanya menyebabkan sakit pada tubuh inang. Nah, selanjutnya simbiosis mutualisme. Nah, pada simbiosis mutualisme ini berarti sama-sama menguntungkan, yang berarti dia ini mendapatkan makanannya dari pasangannya itu tadi. Contohnya yaitu seperti tumbuhan kacang-kacangan dan bakteri Pyrrhizophyta yang dimana dia itu mendapatkan makanannya. Kalau yang bakterinya itu mendapatkan makanan dari akar kacang-kacangan, sedangkan sedangkan tumbuhan kacang-kacangan itu tadi mendapatkan nitrogen dari bakteri itu tadi. Nah, itulah tadi cara memperoleh cara hidup bakteri dari segi cara memperoleh makanannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi saya mengenai struktur tubuh sel bakteri dan cara hidup pada bakteri. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.